Gue ngeliat ke Ali dong, spontan. Gue nengok, bocah masih main handphone, tenang ya. Gue lihat ke samping gue si Udin, itu posisinya kayak orang step bang. Oh, kejang-kejang gitu. Kejang-kejang, sambil nunjuk ke arah belakang pintu kamar. Iya. Gue kaget. Gue ke depan, niat gue buat bukain pintu. Pas gue buka pintu bang, itu yang gue lihat depan muka gue bang, pocong gede banget bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng gua Aris. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah mampir di video ini, dan pastinya buat kalian semua yang udah support Dimensi Mistik sampai saat ini, yang udah subscribe, like, komen, dan share setiap video-video terbaru dari Dimensi Mistik. Semoga kebaikan kalian semua pastinya dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini lagi-lagi seperti biasa, gue nggak sendirian, tapi di samping gue ini udah ada seorang narasumber yang mau berbagi pengalaman horornya ketika dia menempati sebuah kontrakan di daerah Pandeglang, Banten. Narasumber gue ini diteror oleh sosok pocong nih. Dan nanti biar lebih lengkapnya, biar narasumber gue aja menceritakan seperti apa kejadian-kejadian horor yang dialaminya nih. Jadi langsung aja kita kenalan atau sapa narasumbernya. Halo Bang Refdi. Halo Bang Aris. Sehat bang kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi bang tadi kita sempat ngobrol sebentar nih ya. Lu punya pengalaman horor nih, yang bener-bener ngeri lah. Waktu lu ngontrak dengan 3 orang kawan lu ini ya, di daerah Pandeglang, Banten. Boleh sedikitnya dulu nih bang, lu ngalamin kejadian apa nih di kontrakan itu? Iya, jadi pada waktu itu tuh gue, karena memang kita sama-sama bekerja di perusahaan yang sama dan sama-sama anak baru. Nah, jadi gue ini kan dari Tangerang Selatan. Nah, teman gue nih, si Ali dari Jakarta Barat. Nah, si Udin memang rumahnya nggak terlalu jauh, cuman ya berjarak lah ya. Kalau buat pulang pergi ke kantor ya lumayan jauh. Akhirnya mutusin buat kontrak bareng di sebuah kontrakan ya. Karena memang budgetnya juga masih minim nih, anak baru nih. Kita niat buat PT-PT lah. Ya gabungan aja yuk. Nah, pas kita nempatin kontrakan itu bang, ya, sebenarnya sih kita nggak pengen ya dapat pengalaman kayak gitu ya. Malah yang tadinya kita pengen nyari tempat buat istirahat, buat kita santai segala macam, malah ngedapetin pengalaman yang gila sih bang, kata gue. Ya, menurut gue kacau ya, nggak ngenakin lah ya. Ngenakin parah lah intinya. Kayak gitu. Jadi ya akhirnya sampai satu momen ya, gue ngalamin yang dimana nih gue lagi nungguin teman gue balik kerja nih. Jadi si Udin ini teman gue, dia gawe, dia nggak bawa kunci. Nah, itu juga udah lumayan larut sih bang ya. Jadi karena memang gue lagi ngobrol nih sama Ali dengan tujuan sambil nungguin si Udin nih. Gue tadi ngobrol, sibuk main HP. Nah, si Ali tidur. Gue tungguin, udah lumayan larut tuh. Adalah yang ngetok-ngetok pintu. Langsung di situ gue notice Ali nih pulang nih. Anjir nih bocah pulang malam banget ya kan. Masa iya gue nungguin sampai kayak gini mulu. Itu berupa ketokan aja tanpa panggil nama atau ngetok doang bang. Oh iya. Pada saat itu ngetok doang. Akhirnya ya gue ke depan lah. Buka pintu. Pas gue buka pintu, wah udah kacau bang. Yang gue lihat bukan teman gue si Udin. Yang gue lihat tuh sosok pocong gede, tinggi bang. Wah iya bang, tapi kita tahan dulu nih bang, biar teman-teman juga pada penasaran. Tapi sebelum gue lanjut ke ceritanya bang Refdi nih, di sini gue mau kenalin nih. Jadi bang Refdi ini salah satu konten kreator sama seperti gue. Nama channelnya Penatua bang ya. Betul bang. Nah di Penatua ini sama nih bang ya, podcast horor seperti Dimensi Mistik nih. Iya, hanya bedanya kita ada narasi bang. Jadi ada narasi. Iya. Jadi selain kita mendatangkan narasumber, kita juga membawakan cerita yang memang dikirim oleh narasumber yang memang nggak bisa datang ke tempat kita. Iya. Via email atau DM. Oh gitu. Jadi ada narasinya juga nih. Ada narasi. Di situ emang ceritanya epic-epic ya bang ya. Di narasinya juga epic-epic ya. Nah jadi wajib banget nih
kalian mampir langsung kepoin channelnya Penatua. Dukung langsung dengan cara subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Jadi kalian juga wajib juga nih nonton ceritanya sampai habis, jangan ada yang skip. Nah, lagi-lagi sebelum gue lanjut juga, di sini gue mau ngingetin buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Refdi ini nih. Kalian mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, kalian wajib banget langsung mampir ke Instagram Dimensi Mistik atau langsung kepoin Instagram gue. Nanti biar mempermudah, semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama narasumber gue kali ini. Gue rasa opening gue cukup, udah kelamaan juga, gue udah penasaran, jadi nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita simak kisahnya. Jadi gini bang, bermula waktu bulan Juli pada tahun 2018 itu, kan memang gue belum sekitar 3 bulanan tuh gue baru nganggur. Baru nganggur karena gue putus kontrak di tempat kerja sebelumnya. Nah, mulai jenuh lah tuh bang, mulai jenuh. Wah anjir, gue butuh duit, motor cicilan mesti dibayar. Mulailah tuh gue apply lamaran lagi. Nah, selang beberapa hari, dapatlah gue sebuah panggilan di satu perusahaan yang sebelumnya tuh gue naruh lamaran di sana. Itu bergerak di bidang farmasi, jadi kayak marketing obat. Nah, di sana tuh gue ditugaskan untuk jadi marketing farmasi lah. Gue datang ke perusahaan itu, gue mulai interview seperti biasa, tes segala macam. Alhamdulillahnya gue diterima. Lolos nih gitu ya? Lolos, tes pertama lolos, segala macam, kontrak, masalah kerjaan, job desk ya, karena memang gue sebelumnya juga berpengalaman di bidang itu. Akhirnya masuklah nih kita ke tema di mana penempatan kerja. Karena memang domisili gue di Tangerang Selatan, dan pada saat itu kebetulan wilayah Tangerang Selatan nggak ada yang vakan bang, jadi nggak ada yang kosong nih areanya nih. Direkomendasiin di luar pulau, kalau nggak ada di daerah Tangerang Banten. Nah, ya udahlah, gue mikir daripada gue nganggur, gue udah dapat kerjaan, ya mending gue ambil aja. Masalah jarak, masalah antar seperti apa ya belakangan lah, yang penting gue jalan dulu aja nih. Di situ gue langsung oke, tanda tangan kontrak tuh, probation 3 bulan. Akhirnya gue tanda tangan kontrak, gue dikasih tahu lokasi kantornya di sana, di Pandeglang, Banten itu. Sebelum gue masuk kerja nih, hari pertama nih, gue main lah ke kantor sana. Karena kan biasanya kita survei dulu ya. Kita survei dulu. Nah, gue di sana survei. Oh, ini letak kantornya. Gue coba kenalan dulu nih sama orang-orang yang ada di sana, segala macam. Sekalian lah gue nanya-nanya. Nah, yang gue bikin ini, gue mikirnya gini bang, jarak dari rumah gue nih, Tangerang Selatan, ke Pandeglang itu lumayan jauh bang. Lumayan jauh. Ya akhirnya kan, ya gue coba nanya lah, kayak mesti ngekos atau gimana nih ya kan. Gue coba tanya ke sana, dan kebetulan di sana tuh ada beberapa anak baru juga. Cuman sebagian udah dapat tempat kerja, udah dapat kontrakan. Gue coba ngobrol sama satu orang nih tadinya nih, satu orang ini kita sebut aja si Ali ya bang ya. Nah, si Ali ini juga dia masih PP, jadi pulang pergi dari rumahnya. Rumahnya lebih jauh bang, di Jakarta Barat. Kata gue, dia aja bisa nih jauh-jauh gini kan. Gue tanya, lu emang gak ada rencana mau ngekos atau mau kontrak? Ya ada, cuman gue mikirnya kalau gue sendiri budgetnya belum ada nih, kata dia gitu kan. Gimana nih kalau kontrak bareng dulu nih, kan sama-sama baru kerja ya kan. Nggak mungkin lah, gue mungkin kalau udah jalanin 2 bulan 3 bulan udah punya budget sendiri, pasti gue kontrak sendiri dong, lebih privacy lah itu. Akhirnya dia, yaudah ayo istirahat nih, jam istirahat, muter-muter lah ke wilayah sekitar nih. Gue nungguin dia istirahat kan. Waktu itu gue pas gue kesana gue belum kerja tuh, besoknya gue baru kerja. Akhirnya gue nyari-nyari, direkomendasiin lah bang sama senior gue, nih deket kontrakan gue aja nih ada, kata dia. Cuman gue nggak tahu, gue nggak punya kontak yang punya rumah. Emang di mana bang tempatnya? Dikasih tahu sama dia, dikasih tahu alamatnya kan. Datanglah tuh gue berdua sama si Ali ke sana. Gue datang ke sana, ternyata bener ada 4 peta kontrakan. Jadi ada 4 peta kontrakan
Nah, di situ tuh gue nggak ada nomor yang punya kontrakan kan, cuman di kacanya itu dicantumin hubungi, ya kan, hubungi nomor tersebut lah, nomor yang ada di kaca itu. Akhirnya gue telepon, nggak lama berselang yang punya kontrakan datang. Gue tanya kan, Bu, per bulannya berapa, segala macamnya kan, di sini ada berapa petak. Nah, di situ dibukain pintu di kontrakan pertama, jadi tuh kontrakan berderet bang, ada 4 pintu. Nah, gue juga di situ baru tahu kalau ternyata tuh kontrakan semuanya kosong. 4 pintunya kosong nih? 4-4-nya kosong. Ada penghuninya gitu ya? Ya ada. Nah, kan tadinya kan gue kira yang kosong itu yang cuman ada tulisan di kontrakan. Iya. Akhirnya dikasih pilihan, nih semuanya sama bangunannya kayak gini, tinggal kalian nih mau milih yang di mana. Ya, di situ gue remukin sama Ali. Akhirnya kita mutusin buat ngambil yang kedua dari pertama. Iya. Jadi bisa dibilang akses buat keluar itu lebih cepat. Iya, lebih cepat ke depan. Iya, lebih cepat ke depan. Nah, akhirnya gue udah deal harga segala macem, bayarlah gue sama Ali itu patungan. Udah akhirnya gue balik. Nah, si Ali niatnya rencananya hari itu mau langsung naruh barang, karena kan bolak-balik lumayan tuh. Cuman diurungin sama dia. Kayaknya gue nggak berani kalau sendiri, kata dia. Ya udah, besok aja udah bareng sama lu. Ya, kita juga ngekos, ngontrak bawa seadanya bang. Jadi tuh waktu di sana itu masih pakai karpet jatuhnya. Jadi kayak bukan di kos-kosan yang udah ready tinggal masuk badan. Jadi tuh kontrakan kosong. Gue bener-bener bawa baju doang, bawa baju sama bantal. Si Ali pun sama, keesokan harinya tuh. Akhirnya keesokan hari gue mulai kerja di sana, gue udah prepare. Jadi setelah kerja, gue nggak usah pulang jauh-jauh lagi nih ke rumah gue nih. Gue langsung ke kontrakan itu kan. Nah, pas di tempat kerja, teman gue yang lain nih ada juga yang ibaratnya sebenarnya dia nyari kontrakan juga, budgetnya nggak ada juga. Cuman dia nggak tahu nih mesti nanya ke siapa, mesti gabung kemana. Intinya sama-sama anak baru nih lah ya? Sama-sama anak baru juga. Kalau boleh tahu bang, sorry bang gue potong. Itu kontrakan di budget harga berapa nih? Itu waktu itu tuh sekitar tahun 2018 itu masih harga 800-an. 800 ya? Masih 800. Nah, kira ada satu anak baru, gua sebut Udin ya namanya. Si Udin ngajakin gabung nih. Bos, lu udah dapat kontrakan, kata dia. Udah nih, gua sama Ali berdua gitu. Gua gabung boleh nggak, kata dia gitu kan. Ya, nggak masalah, kata gua. Yang namanya kontrakan kan mau diisi berapa orang juga bebas ya bang ya. Yes, ya. Kecuali kalau kos-kosan ada batasnya. Ya akhirnya dia pun gabung tuh. Yaudah gua gabung ya, nih gua PT-PT langsung, kata dia. Nah, jadi itu 800 dibagi 3 orang. Iya, lebih ringan lah ya. Buat anak baru yang baru kerja, yang duitnya belum ada seberapa lah. Udah akhirnya di hari pertama tuh kita selesai kerja langsung balik ke kontrakan. Kalau gue kan udah bawa baju nih sama bantal, Ali pun sama. Gue langsung naruh tuh barang-barang di kontrakan. Nah, sedangkan si Udin kan dia belum bawa apa-apa, dia cuma numpang tidur doang. Nah, di hari pertama gue tempatin tuh kontrakan, ya pules sih bang, intinya gue tidur pules pertama ya. Mungkin karena capek juga kali ya. Kan gue bebenang, ngepel segala macem. Cuman gue udah mulai kayak gimana ya? Ya kalau gue kan perbandingannya ke rumah gue bang ya. Namanya gue sebelumnya di rumah, tinggal di rumah. Kayak hawanya aneh aja gitu. Mungkin apa karena gue belum terbiasa kali ya di tempat itu ya. Kayak lembab segala macem. Nah, di hari pertama nih, malam pertama nih gue nginepin di situ sih, pules tuh bang gue bang. Semua pules tuh, nyaman ya kan, karena kecapean juga mungkin ya. Akhirnya kebesokan harinya kita mulai aktivitas lagi, kerja segala macem. Nah, itu masih normal-normal aja bang, sampai 3 hari ke depan tuh masih normal, nggak ada gangguan. Nah, sampai si Udin pun udah bawa barang segala macem. Nah, untungnya si Udin bawa kasur. Oh iya. Jadi kita sedikit ketolong lah bang, nggak tidur dingin-dinginan pakai karpet lah, ada kasur. Udin bawa kasur. Nah, ya akhirnya di hari ketiga gua tidur di sana. Nah, Udin belum pulang. Waktu itu sekitar jam 11-an, gua sama si Ali udah di rumah nih, udah di kontrakan. Si Udin belum balik. Gue mikirnya mungkin dia masih di area nih, masih nemuin dokter atau gimana, gue nggak paham. Oh ya udah, karena memang kuncinya dia nggak bawa, kunci bawa 1 doang. Gue nggak tidur tuh, gue sama Ali nggak tidur. Ya di kamar lah, kamar ngobrol segala macam. Nggak lama tidur si Ali, pules tuh, ketiduran dia. Ya gue main handphone aja sendirian kan. Diketok-ketok bang, pintu. Dari depan pintu rumah ya kontrakan itu ya. Ketok-ketok. Gue mikir, wah connect. Bocah baru pulang nih jam segini, di jam 12:30 bang. Baru pulang gue mikirnya kan.
gila kali ini bocah nih, ibaratnya nyari duit sampai segininya banget, sampai malam-malam banget belum pulang. Gue ke depan, niat gue buat bukain pintu. Pas gue buka pintu bang, itu yang gue lihat depan muka gue bang, pocong gede banget bang. Wah, merinding bang. Itu sosok pocong gede. Nah, mungkin kalau yang di TV-TV ya, atau di yang kita tahu ya di mana-mana, kan pocong biasanya kayak orang biasa ya kan, mukanya ada yang hancur, ada yang hitam. Ini enggak, pucet. Itu gue bener-bener speechless bang. Gue nggak bisa ngomong sama sekali, sampai gue mau istighfar pun gue nggak bisa. Gue ngeliat, maksud gue belum ngeh nih, karena seukuran badan gue itu tangannya masih di atas kepala gue, jadi begini masih di atas kepala gue. Tinggi besar gitu bang? Tinggi gede banget bang. Itu persis banget di depan hadapan pintu lu itu? Pas gue buka pintu di depan gue. Gokil sih, iya. Itu gue lihat, anjir gue bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Gue mau gerak pun nggak bisa, sampai gue ngeliat ke arah mukanya. Kapas, itu muka putih pucet. Gila. Jadi yang gue inget ya, itu seukuran kurang lebih hampir nyentuh ke plafon rumah. Gede banget bang. Gede banget, besar ya. Itu saking gede, gue nggak ngerti. Pokoknya setelah itu gue nggak sadar. Jadi pengingatan terakhir gue itu, gue pas terakhir gue natap ke mukanya itu, gue udah nggak sadar. Oh, lu pingsan nih bang? Gue tahu gue pingsan itu pas paginya. Pas paginya. Nah, jadi pas paginya gue dibangunin sama si Ali, Udin ini ternyata nggak pulang. Jadi pada hari ketiga itu si Udin nggak balik ke kontrakan. Jadi dia langsung ke rumah karena memang ada urusan. Cuman dia nggak ngabarin ke kita. Nah, di situ gue dibangunin, lu ngapain tidur depan pintu? Kata si Ali gitu. Anjir, kok gue di sini? Gue gitu nih kan. Masih belum sadar tuh. Gue inget-inget, wah, panik lagi bang gue bang. Jadi kalau orang bangun tidur kan seger ya. Gue bangun tidur masih kayak ngawang-ngawang gitu. Ditanya sama si Ali, lu ngapain tidur di depan pintu? Pintu lu buka lagi, kata dia gitu kan. Enggak apa-apa, kata gue. Gue inget langsung gue ceritain ke Ali. Saat itu juga tuh ya? Saat itu juga. Karena memang gue inget kan, gue baru inget kan. Ibaratnya baru sadar lah bangun tidur. Li, gue ngeliat pocong semalam depan pintu. Gue gituin. Ah lu gila lu, kata dia. Orang kagak ada apa-apaan. Gue mikirnya, ya wajar nggak ada apa-apaan, kan lu tidur semalam. Gue buka pintu aja lu tidur ya. Gue kasih tahu tuh, dia nggak percaya bang. Ya mungkin fitrahnya manusia ya, kalau belum ngeliat depan muka nggak bakal percaya ya. Iya. Akhirnya gue minta tungguin tuh bang mandi bang, karena memang gue nggak berani kan. Gue masih keingetan sama yang semalam gue lihat di depan pintu. Gue selesai mandi, gue ganti baju, bareng lah tuh akhirnya gue ke tempat kerja sama si Ali. Nah, sampai di tempat kerja, ketemu nih gue sama si Udin. Oh, ada Udin ya? Ada Udin, masuk kerja dia. Cuman dia nggak balik ke kontrakan dulu. Gue tanya ke si Udin, Blay, lu kenapa nggak pulang? Gue gitu nanya kan. Iya, gue lupa ngabarin, kata dia. Emaknya minta tolong anterin kemana gitu, kata dia kan. Kabarin apa lain kali. Jadi kalau memang lu nggak balik, kontrakan gue kunci. Maksud gue gitu bang. Tujuan gue ngomel ke dia tuh, ya lebih ke keamanan ya, lebih takutnya kalau pintu gua nggak kunci, gua ketiduran, Ali ketiduran, jadi kemalingan salah. Kemalingan kena semua, jatuhnya kan rugi semua. Ya udah iya, kata dia gitu. Rutinitas lagi tuh bang, seperti biasa kerja, kita ke area masing-masing, kita ngumpul di satu tempat, ngopi segala macem, baliklah ke kontrakan. Nah pada waktu itu tuh Udin balik ke kontrakan, gue coba ngejelasin apa yang gue lihat sama Udin. Nah, si Udin ini nggak percaya juga. Iya, dianggapnya lu bohong lah, mengada-ada gitu ya. Gue bohong. Ya, balik lagi seperti gue bilang, kalau belum ditampakin depan muka, ya wajar lu nggak percaya. Iya, sah-sah aja lah. Sah-sah aja. Cuman gue bilang, gue cuma ngasih tahu supaya lebih waspada aja, jangan sampai lu ngalamin, gue gitu nih kan. Iya. Nah, gue mikirnya karena memang gue masih bertiga di kontrakan, ngerasa lebih aman lah. Walaupun gue habis dapetin hal yang memang sebelumnya gue nggak pernah lihat ya kan. Gue masih aman, ada si Udin sama si Ali kan. Nah, normal tuh bang, semua semenjak Udin balik nih ke kontrakan, itu gue lagi nggak dapetin apa-apa tuh bang. Gue nggak dapetin gangguan apa-apa. Dapat lagi tuh kurang lebih seminggu. Masuk gue
kurang lebih gue kontrak di situ selama seminggu kalau nggak salah ya, 6 hari apa 7 hari gue di situ. Ada lagi kejadian bang. Nah itu kan gue posisi gue tuh lagi ngumpul di kamar, jadi semua lagi pada sibuk main HP kan. Itu kisaran jam berapa bang ya, kurang lebih jam 1:30-an. Nah karena memang waktu itu masuk waktu weekend ya, Sabtu. Jadi kan besok libur nih, lu mau begadang mau apa juga bodo amat ya kan. Gue lagi main handphone, cuman posisi gue tengkurap. Nah si Ali pun sama lagi main handphone. Saya ingat gue tuh tiga-tiganya lagi main handphone semua, cuman pada autis sendiri bang, pada sibuk sendiri kan. Gue ngeh nih bang, kok lampu kayak kedip-kedip kayak mau mati, tau gak sih bang? Iya, tanda-tanda kayak lampu mau putus lah gitu. Meredup gitu kan. Gue mikir, ya keluar duit lagi aja nih ganti lampu ya. Bodo amat lah kata gue, ramean ini ya kan. Besok beli kata gue. Ya udah, nggak lama berselang bang, itu kasur getar bang. Jadi kayak apa ya? Kayak orang nggak bisa diem di kasur gimana sih, berasa kan? Kayak gimana gitu, ada tekanan gitu. Gue ngeliat ke Ali dong, spontan. Gue nengok, bocah masih main handphone tenang ya kan. Gue lihat ke samping gue si Udin, itu posisinya kayak orang step bang. Oh kejang-kejang gitu. Kejang-kejang, sambil nunjuk ke arah belakang pintu kamar. Gue kaget, gue bangun, si Ali bangun, gue kira nih punya riwayat ayan atau gimana, gue nggak tahu ya, karena memang kita juga baru pada kenal ya. Bocah kenapa? Din, lu kenapa? Gue gituin kan. Nggak bisa ngomong, jadi bener nunjuk doang, jadi kayak aja nih, nunjuk sambil kayak geter gitu, kayak kejang-kejang. Gue panik kan sama si Ali, gue bopong ke depan kamar, gue ambilin air segala macem. Gue nggak punya stok obat bang di sana bang, namanya orang baru ngontrak ya kan, kita belum prepare buat masalah kayak P3K segala macem. Gue ambilin air, dia mulai tenang. Gue suruh cerita, lu sakit apaan Blay? Ya karena memang feeling gue, mungkin lu punya riwayat penyakit ya, kita nggak tahu bang. Lu sakit apa Blay? Kagak, ngomong kotor tuh di situ dia. Jadi kayak orang gitu kasar, kayak orang emosi lah istilahnya. Ibaratnya kayak binatang segala macam keluarin. Intinya dia ngejelasin, dia ngeliat sosok pocong di belakang pintu. Dia ngeliat sosok pocong lagi nih? Ngeliat sosok di belakang pintu, pocong. Itu gue coba tanya dong, lu salah ngeliat kali, kata gue, kan dari tadi lu lagi main HP, gue gitu kan, bisa jadi lu ngeliat bayangan atau gimana kan. Lagi juga kan posisi lampu kan memang kelip-kelip gitu kayak udah mau putus kan. Mungkin gue mikirnya dia salah ngeliat. Kagak Blay, dia sampai demi Allah kan, istilah sampai bener-bener mencoba buat ngeyakinin gue sama Ali kan. Tapi untuk lu nya sendiri bang, sama teman lu ini si Ali nggak ngeliat nih sosok itu? Gue nggak ngeliat, biasa aja ya, maksudnya lampu kedip-kedip gitu ya? Iya, dan itu kan gue berpikir mau putus, ya kan? Kita masih logis lah istilahnya, lampu kayak gini nih bukan sekali dua kali gue nemuin. Hal biasa. Dia di situ masih ngejelasin segala macem, dan gobloknya hari itu juga dia minta pindah, minta cabut, dia minta anterin buat balik. Si Ali, si Udin ini. Ya gue bilang udah jam segini anjir, ya kan? Udah gitu daerah pelosok ya, kita di pelosok ya. Iyalah. Wah, ibaratnya lu ngindarin hal goib, nyawa lu taruhannya nih, ya kan? Bisa. Nggak begal segala macam. Kegambar lah ya. Kegambar. Suasananya seperti apa? Udah gue bilang, udah sabarin aja. Gue pengen cerita lagi nih bang sama yang gue lihat sebelumnya. Gue takut dia makin parno kan. Padahal kan sebelumnya udah gue ceritain. Mungkin dia lupa. Intinya dia coba ngasih penekanan kalau yang dia lihat itu pocong. Dan dia ngejelasin pocongnya sama bang, gede. Gede itu dalam arti postur badannya? Postur badannya gede, tingginya tuh hampir ke plafon. Jadi bisa dipastiin, gue bisa pastiin yang dia lihat sama yang gue lihat kemarin sama. Karena yang gue lihat kan sosok pocongnya kan tinggi gede, iya, bisa, ya kan? Yang hampir ke plafon itu. Dan dia pun ngeliat sama. Tinggal si Ali nih, Ali nggak percaya, lu pada gila lu, kata dia. Udah apa makanya kalau mau tidur baca doa, kata dia. Ya dalam hati gue ya, gue nggak mau spontan ke dia, takutnya dia ngedown, gue bingung mau gimana kan. Ya lu mah nggak tahu aja, lu belum ngerasain aja lu. Atau kalau udah ngerasain mungkin lu nggak bakal ngomong kayak gini. Baru ya percaya kan? lah lu. Baru gitu percaya ya. kan.
Nah di situ gue di situ tuh si Udin maksa tuh tetap mau balik ya. Udah gue biarin aja. Lu kalau mau balik, lu kenapa-kenapa, gue nggak mau nolongin lu, gue nggak mau tanggung jawab gitu nih. Karena gue nganterin lu balik, terus gue mau kemana? Gue mau kemana? Rumah gue juga lumayan jauh ya kan. Nah rumahnya si Udin ini, rumah aslinya nih, dia masih di Tangerang kota lah, bukan di kabupaten ya maksudnya. Jadi nggak terlalu jauh lah, nggak kayak gue ya. Jatuhnya dari Tangerang Selatan ke pelosok gitu ya, Pandeglang gitu ya. Udah akhirnya di situ dia mutusin buat balik, cabut tuh bang beneran dia. Si Udin pulang nih? Cabut beneran, itu jam 2 kurang, jam 2-an. Dia cabut, bawa motor, nggak pakai jaket, nggak apa, jadi kayak orang panik. Gue mikir gue sama si Ali, Blay, ikutin nggak nih? Ikutin apa enggak nih? Udahlah biarin aja, dia orang sini ya kan, kata si Ali gitu kan. Jangan orang Tangerang juga, lagi juga mungkin dia tahu jalan pintas kali yang aman ya kan. Udah biarin aja kata gue. Nggak nyampe setengah jam bang, balik lagi si Udin. Balik lagi ke kontrakan ya? Balik lagi ke kontrakan, balik lagi. Gue kaget kan, gue kira ini orang udah nekat banget, mungkin mau langsung ambil baju kali biar langsung cabut nih ya kan. Ternyata kagak. Jadi di jalan pun dia masih keingetan sama sosok yang dia lihat. Iya lah, jadi udah malam juga kan. Iya kan, jadi dia kayak lebih suges ya. Gue kalau balik, satu gue ditongolin lagi mungkin bisa jadi, dua mungkin gue dibegal nggak tahu kan. Mulai mungkin menurut gue nih, saat dia perjalanan dari kosan gue nih, dari kontrakan gue ke arah rumahnya, otak baru mulai jernih nih mikirnya nih, ya kan. Lalu ntar kenapa di jalan segala macem, balik lagi tuh. Ya udah akhirnya di situ gue coba tenangin, gue bikinin kopi tuh bang. Udah lu ngopi dulu sini kata gue, santai dulu ya kan. Lu emang benar ngelihat gue gitu. Gue coba negesin lagi bang, karena gue masih sebenarnya bisa dibilang percaya nggak percaya dengan apa yang gue lihat ya. Gue tegesin lagi ke dia. Jawaban dia tuh sama persis seperti apa yang gue lihat. Nah mungkin pemikiran gue, mungkin yang lu lihat sosok tinggi gede pocong itu ngebelakangin atau gimana, tapi yang dia ceritain, yang dia lihat sama, dia ngeliat mukanya juga menghadap ke arahnya gitu ya? Menghadap, jadi kayak lagi diliatin bang. Di situ gue tanya lagi kan, terus gimana Blay, mukanya gimana yang lu lihat gitu. Itu posisi dari Udin balik, dari sebelum Udin balik pun pintu gue buka bang, gue nggak berani gue tutup. Antisipasi ya, jadi kalau itu nongol lagi, gue kabur semua. Iya, jadi jaga-jaga lah. Jaga-jaga, jadi nggak usah buka pintu segala macam. Udah akhirnya di situ dijelasin sama dia, sosoknya persis dengan apa yang gue lihat. Di sini gue mulai bertanya-tanya nih bang, kata gue, kok bisa dengan sosok yang sama, lu ditongolin juga gitu. Tapi dengan jeda waktu yang 6 sampai atau 1 minggu kemudian baru semingguan ngalamin lagi kejadian ini. Semingguan, iya. Singkat cerita nih, pagi nih bang. Cuman pagi belum terlalu pagi, matahari belum terang-terang banget ya. Jadi kayak udah jam setengah 6, jam 5-an lah. Jam 5 setengah 6 kan udah lumayan kelihatan lah orang lalu lalang ya kan pada ke warung. Si Udin beres-beres langsung bang. Jadi yang gue kiranya tadi dia cuma ngancem doang karena panik, pengen cabut. Udah langsung cabut. Akhirnya bener-bener dia pulang nih. Bener-bener pulang. Cuman pada saat itu gue bilang sama dia, lu kalau cabut, lu mau tega sama gue. Masa ya gue tidur di lantai ya kan, di karpet doang. Kan kasur punya dia. Oh ya kan? iya. Ya paling enggak gue masih ngerepotin dia dikit lah. Ya udah kalau memang lu cabut, kasur tinggal dulu, ntar gue ada duit gue beli, ntar lu bawa dah, gue gituin kan. Ya dia udah masa bodoh sama kasurnya. Udah buat lu aja, lu pakai aja kata dia. Gue mau cabut, pokoknya gue mau cabut kata dia. Agak seneng gue kayak gini kata dia. Apaan sih ini, suasana apaan sih? Jadi kayak bisa dibilang nih dia nih baru ngalamin bang kayak gitu bang. Dan tipikal orang tipikal si Udin ini kayak orang yang di saat lu ditongolin, lu takut, tapi lu kesel. Iya. Ngapain sih nongolin, gue salah apa sih ini? Pokoknya ngedumel gitu lah. Nggak terima lah. Nggak terima intinya. Cabut tuh dia akhirnya. Dari situ gue mulai ngobrol nih sama si Ali nih. Blay, ini kenapa ya kata gue. Ini kenapa ya? Kok sampai segininya banget kata gue kan. Udahlah, lu mikirin amat. Pengenalan kali, lu atau lu kali pendosa kata dia. Mulut tuh sadis tuh bang. Dia kan dia memang ibaratnya bocahnya frontal juga kan. Sakit lah, pedes lah intinya. Lu kali berdua pendosa, makanya ditongolin. Buktinya gue kagak kata dia gitu. Dalam hati gue, anjir, belum aja lu ngerasain, serah lu dah kata gue dah. Ya udah akhirnya kita nggak tidur lagi, ngobrol lah tuh gue, Blay,
kita main ke tempat senior yuk, sekalian nanya inilah ibaratnya mereka kan senior kita nih, tempat kerja nih, pasti punya cara lah gimana caranya buat ngerayu dokter segala macem ya kan. Gue langsung mikirnya, gue langsung merubah mindset gue supaya mikirin kerjaan aja bang. Iya. Karena gue mikir nganggur pusing bos ya kan, motor gue cicilan gimana ya kan. Kalau gue berhenti juga ya kena penalti gue yang ada, malah bukan dapat duit malah ngeluarin duit kan. Udah gue konsenin di kerjaan aja. Main lah tuh akhirnya gue ke kontrakan senior gue. Nah gue kesana tuh mereka memang udah pada bangun kan, memang kebanyakan tuh orang pendatang bang, malah bukan orang asli situ ya, bukan orang Jakarta juga. Jadi kayak dari luar pulau lah. Waktu itu Flores orang Flores sama orang Ambon apa nggak salah. Datanglah ke sana, gue ngobrol-ngobrol segala macem. Nah suasana yang gue dapetin bang di kontrakan senior gue ini rame bang, asik. Maksudnya dia kontrakan berderet juga, dia ada kurang lebih 10 atau 8 pintu gitu, lumayan panjang kok. Itu aktif semua, rame. Jadi, ya rame, keisi semua. Gue mikirnya anjir kok di sini enak banget kayaknya, lo bisa bertetangga, lo bisa ngobrol segala macem kan. Udah tuh gue masih ngeliatin situ sambil gue ngobrolin masalah kerjaan. Nanya lah tuh gue bang ke dia, bang emang lu di sini kontrakan berapa sih, kata gue, sebulan berapa? Dia ngomong 9,5 apa kalau nggak salah. Itu kontrakannya kurang lebih gedean punya gue malah bang. Buat ukuran ruangannya nih gedean kontrakan gue dibanding kontrakan dia, tapi harganya kok lebih mahal dia. Iya, buat perbandingannya ke situ ya. Iya, gue perbandingannya ke sana, kok lebih mahal dia, padahal dari segi luas lebih luasan tempat gue. Iya. Dan di situ kebanyakan orang-orangnya memang pendatang pada ngontrak. Kenapa lu pada di sini nggak di tempat gue gitu loh? Itu gue di situ mulai, kok iya ya, kok janggal ya gitu. Gue tanya lagi ke senior gue, Blay, bang, kan di tempat gue lebih murah bang, kenapa sepi ya? Gitu. Nah senior gue bilang, gue nggak tahu dah itu mah, kan gue juga baru di sini. Sebelumnya gue di dekat kantor, yang memang di belakang kantor gue tuh ada kayak kontrakan, kos-kosan sih lebih tepatnya, karena nggak terlalu gede deh, kos-kosan. Nah karena di situ harganya naikin terus, cabutlah dia pindah ke kontrakan itu. Nah di situ menurut dia harganya masih masuk akal, ya kalau dia bilang kontrakan gue lebih murah, cuman kan karena kan memang belum ada yang ngisi, baru gue doang. Dia pun nggak niat pindah karena ya mendingan di sini lah, gue udah pada kenal sama lingkungan gue ya. Udah di situ pun gue nggak bisa ngomong apa-apa ya, gue sama Ali cuma bisa ngedengerin doang. Dan lu nggak cerita nih ke abang senior lu ini belum, apa yang lu alami? Belum, gue masih nge-keep. Dengan catatan gue nyoba ngerayu dia dulu nih bang, ayolah pindahlah temenin gue, dalam hati gue ya. Maksud gue niatnya ya kan, karena memang setelah gue ngobrol sama mereka orangnya asik-asik bang, gue mikir kalau lu ngontrak di samping kontrakan gue kayaknya lebih nyaman lah gue dah, ya kan. Jadi kayak kita bisa ngobrol bareng, bercanda, gitaran segala macem, rame banget bang, dia di sana rame banget, ibarat seru lah ya. Ya udah nggak lama dari situ gue mutusin buat cabut ke kontrakan lagi sama Ali. Kita mulai beresin tuh bang kontrakan, gue beresin karena kan memang dari awal itu kan gue belum maksimal lah beresin, kayak kamar mandi tuh belum gue sikat-sikatin tuh. Bebenah dulu Blay, kata gue. Udah ayo, kata dia. Dia nyapu, ngepel, gue beresin kamar mandi ya kan, segala macem, rak piring tuh. Nah si Udin kan memang udah nggak ada nih, udah cabut nih dia nih. Gue mikirnya apa nyari orang lagi ya, kita nambah masa nih, maksud gue biar lebih rame nih. Ya udah terserah lu, kata si Ali gitu. Ya gue cuman bingung siapa lagi yang mau gue ajak ya kan. Sedangkan anak baru di tempat gue ada 4 orang. Yang 3 ini gue, Ali, Udin. Yang 1 lagi rumahnya dekat kantor. Emang orang asli situ. Gitu ya? Nggak mungkin lah gue ajak kontrak. Ya udah akhirnya gue nikmatin aja tuh berdua tuh sama Ali tuh. Beberapa waktu kemudian aman-aman aja sih bang, aman-aman aja. Sampai gue mulai aktif lah di lingkungan sekitar ya, kayak gue sering ke warung, ngobrol sama yang punya warung segala macam. Nah ada momen dimana nih gue penasaran nih bang, karena yang dagang di warung itu tuh orang asli situ, ibu-ibu, kita teteh lah gue manggil, teh nanya boleh nggak teh gitu. Ya memang biasa ngopi di situ tuh, jadi kayak warung Indomie ya modelnya, kayak warung Indomie gitu ya. Teh nanya boleh nggak teh, ya kenapa kata dia, ini kok kontrakan sepi banget ya, atau memang mahal atau gimana sih? Gue gituin aja. Gue tanya nih, gue nyoba compare data lah.
Iya, di situ mah sebenarnya murah, cuman ya begitu kata dia. Gue masih masih ke fokus sama kata-katanya dia nih bang. Ya begitu. Maksudnya begitu gimana teh? Ya antar tahu sendirilah kata dia. Jangan kayak gitulah, gue pengen tahu gitu. Gue belum cerita nih bang ya. Gue belum cerita dengan apa yang gue lihat dan gue belum buka omongan ya. Gue belum buka omongan. Ya gimana teh? Diem aja ya. Dia juga sebenarnya ketakutan bang. Mungkin karena yang punya kontrakan bisa dibilang orangnya agak terpandang lah ya. Dan dia pun disuruh tutup mulut atau gimana gue nggak tahu lah. Tapi diem aja ya. Nah dia ceritain historinya tuh bang. Iya. Jadi di kontrakan itu sebelumnya ditempatin sama bapak-bapak. Di kontrakan yang posisinya gua tempatin ya. Karena kan si Tete ini kan tahu nih posisi kamar gua yang mana nih kontrakannya. Dijelasin sama dia dulu sebelum gua ngontrak di situ. Itu kurang lebih setahun 2 tahun ke belakang lah. Ada bapak-bapak ngontrak. Jadi kayak obesitas gitu bang. Orangnya tinggi memang obesitas. Cuma dia ngontrak sendiri bang. Jadi kayak bisa dibilang nggak punya keluarga atau gimana atau pendatang nggak tahu. Kerjanya juga pergi rapi nih. Ya kayak orang kerja pada umumnya tapi nggak ada yang tahu. Jadi sama warga kayak warung segala macam nggak ada yang deket sama dia. Nah itu tuh sampai ada momen dia sakit. Ya karena memang dia ngontrak sendiri sakit nggak ada yang ngurusin kan. Meninggal lah di kontrakan itu bang. Jadi si bapak-bapak ini nih meninggal di kontrakannya yang gua tempatin. Yang lu tempatin saat itu? Iya. Nah, bodohnya mungkin gini ya, kesalahan dari warga sekitar dan RT setempat ya. Iya. Yang gua tahu kan kalau orang ngontrak, data lu pasti didata. Iya nggak sih? Didata kayak KTP, buat laporan lah ya. Laporan segala macam. Nah di situ enggak bang. Karena gua pun pas gua ngontrak di situ, KTP segala macam nggak ditanyain, identitas tuh nggak ditanyain. Bebas-bebas aja, bebas-bebas aja gitu ya? Iya mungkin kalau menurut gua memang kebiasaan orang sana ya seperti itu. Mungkin karena tingkat kriminalitas di sana kurang minim kali ya, bisa jadi jadi terlalu percaya ya. Nah karena memang identitasnya nggak ada, jadi KTP pun nggak ada katanya. Yang bapak-bapak gendut ini nih yang meninggal yang obesitas, dia nggak punya identitas. Warga bingung dong mau dibalikin kemana ini, mau dikasih ke keluarganya di mana nggak ada yang tahu. Dan akhirnya inisiatif warga sekitar dimakamin di pemakaman yang memang nggak jauh dari kontrakan gua. Nah cuman penyebab sampai dia gentayangan itu nggak ada yang tahu bang. Oh berarti sebelumnya penghuni kontrakan yang dulu pernah nempatin mungkin udah ngalamin kejadian apa yang abang alami gitu mungkin ya? 3 bulan sebelum gua. Jadi 3 bulan sebelum gua ngontrak itu udah ada yang ngisi juga. Iya. Dan pada saat si bapak-bapak ini diketemuin meninggal, itu kontrakan rame bang. Jadi keisi semua sebelumnya. Iya. Jadi keisi semua sebelumnya. Nah penyebab ini kontrakan sampai sepi, menurut si Teteh ya, yaitu karena si bapak ini ngewujudin dirinya dalam bentuk pocong. Bener aja kan? Iya. Itu yang gua nggak habis pikir, maksudnya biasanya ya kita berlogika sedikit ya bang ya. Iya. Orang yang namanya mati gentayangan pasti kan ada sebabnya kan. Entah dibunuh, entah bunuh diri, entah gimana kan nggak tahu kan. Nah tapi kan yang Teteh tahu juga kan, ini orang meninggal sakit karena nggak ada yang ngurusin dan meninggal di kontrakan gua. Jadi bukan sesuatu yang ekstrim lah ya, bisa dibilang kayak dibunuh atau gimana ya kan. Nah tapi kenapa dia bisa gentayangan nggak ada yang tahu. Sampai semua penghuni kontrakan pada pindah satu persatu tuh bang. Iya nggak nyaman loh pasti ya. Diteror bang. Iya. Jadi kata si Teteh ini, penghuni kontrakan sebelumnya nih yang bareng tinggal sama si bapak-bapak ini nih pada cabut karena pada ditampakin. Jadi setiap malam diketok-ketok pintunya bang. Nah akhirnya si Teteh pun ngelanjutin omongannya dia nih bang nih. Dia masih ngejawab pertanyaan gue nih. Si Teteh bilang yang punya kontrakan pada saat si bapak ini masuk, dia mengaku namanya Pak Diding. Nah itu pun Pak RT baru tahu pada saat mau makamin beliau. Karena kan buat nulis di batu nisannya ya, di papannya itu. Nah setelah Pak Diding meninggal ini,
dia neror penghuni kontrakan yang lainnya. Tuh hampir tiap malam tuh dia datang ngetok-ngetok pintu bang. Nah ada satu penghuni kontrakan itu yang ngelihat jelas sosoknya Pak Didi berbentuk pocong, Bener-bener berwujud menyaksikan pocong, lah gitu. menyaksikan. Nah kalau yang lain kan kayak denger digetok-getok, pas udah gitu ada penampakan, kayak mulai malas gitu, ketok-ketok siapa nih, udah bodo amat lah, jadi kayak nggak mau terlalu mikirin lah ya. Akhirnya yang nyaksiin ini nih cerita nih ke penghuni kontrakan yang lain, geger lah di situ, cabut satu persatu bang. Nah itu penyebab kenapa kontrakan kosong jadinya, ya kan. Makanya pas gue datang pun cuman kontrakan, gue kira kan kontrakan gue doang yang kosong, ternyata tuh 4-4-nya kosong. Nah nggak cuma di situ bang, jadi si Pak Diding ini dalam wujud pocong ya bang ya, dia neror beberapa warga juga. Seluruh warga sekitar aja. Warga sekitar, ada beberapa warga sekitar yang bilang dia ngelihat sosok pocong Pak Diding. Nah sampailah itu geger gitu bang, kampung tuh geger. Ada beberapa waktu kata si Tete itu sempat hening, jadi nggak ada yang berani keluar malam. Orang yang udah ibaratnya selepas maghrib nih, udah stay di dalam rumah, nggak mau keluar rumah. Jadi sepi nih lingkungannya. Jadi sepi, ya itu karena teror pocong Pak Diding ini. Gue dari situ ngedengernya juga udah mulai linu bang sebenarnya ya, kata gue. Anjir kok begini amat ya, kata gue. Ibaratnya gue pengen ngontrak, nggak ada budget buat nyari kontrakan yang bagus, kalinya dapet yang murah begini amat, kata gue. Udah akhirnya gue di situ pamit sama si Teteh, gue bayar kopi gue, baliklah gue ke kontrakan. Singkat cerita di beberapa hari ke depan tuh gue nggak tahu ya bang ya, itu hari udah berapa hari gue di situ, pokoknya seingat gue tuh kurang lebih 2 mingguan tuh gue di situ. Gue udah nggak dapet teror tuh semenjak si Udin cabut nih, gue udah nggak dapet teror. Nah ini satu ketika nih gue lagi balik gawe gue nyampe kosan. Nah di situ udah ada si Ali udah nyampe kosan duluan, udah nyampe kontrakan duluan. Ya akhirnya gue nanya sama Ali, lu balik jam berapa Blay, ya kan? Dari tadi gue, jadi dia balik sore. Nah ya udah tuh, akhirnya gue bebenah segala macem, bikin mie lah gue, lapar nih gue lapar, bikin mie, gue tawarin si Ali, Li, lu mau ngopi nggak sekalian nih? Boleh dah, yaudah dah sini aja gue bikin sendiri. Nah jadi yang tadinya gue nawarin dia bikin kopi, akhirnya dia malah nemenin gue di dapur, bikin kopi sendiri kan, kompor yang 2 tungku tuh bang. Akhirnya gue bikin mie, dia bikin kopi, gue sambil nanya masalah kerjaan nih. Li, lu udah ketemu dokter ini belum? Kayak susah banget ya gue nemuinnya. Tadi gue datengin malah nggak ada orangnya ya kan, malah ibaratnya kayak ngehindar lah. Lu mau nungguinnya ini nih. Pokoknya dia ngasih clue lah istilahnya, karena memang dia udah dapet tuh dokter kan. Oh ya udah. Nah selesai gue masak Indomie dan dia pun kelar masak kopi, bikin kopi. Ke depan lah bang, kita di teras nih. Maksud gue biar malam kan hening, enak nih, adem ya kan. Ya udah, gue lagi makan mie, dia fokus ngopi, ngedumel aja tuh bang dia bang. Ini gue ngapa ya, perasaan gue kagak enak banget, kata dia gitu kan. Ya gue nggak mau terlalu nanggepin omongan dia, ya gue cuma nenang, kenapa sih lu, santai aja apa, lu mikirin apaan sih, gue gituin. Dia negesin lagi tuh, nggak tahu ini, kenapa ya, nggak biasanya nih gue kayak gini, kata dia gitu kan. Ya gue masa bodoh aja, gue fokus aja makan mie kan. Kan handphone memang ada di depan gue kan, gue sambil scroll handphone, gue masak mie. Nah, dia juga sambil main handphone juga kan, sambil ngopi, ngerokok. Nah gue lagi makan, dia ngomong bang, Blay, itu asap apaan, kata dia kan. Ya gue nggak notice bang, itu gue nggak nengok sama sekali, gue masih fokus di HP sama sambil makan kan. Asap apaan sih lu, lagi juga siapa yang nabun jam segini kan. Itu kurang lebih jam 10 lewatan lah bang, jam setengah 11-an ya. Nah, memang sebelumnya nggak pernah ada yang nabun di sana, karena memang kontrakan gue kan dari tanah kosong, nggak ada tuh tabunan, karena tembok, ujungnya tembok kan, nggak ada yang nabun. Dia ngomong ada asap di sana. Ya gue masa bodoh, mungkin gue pikir lu ngablu kali ya kan, atau gimana kan. Bodoh amat, gue konsen aja makan kan. Blay, lihat apa, kata si Ali gitu kan. Blay, lihat apa, no pojok, kata dia. Lu apaan sih, udah apa, nggak usah diliatin, kata gue, ngeliatin apaan sih gitu kan. Nah karena kan gue mikirnya kan dia berani nih bang, jadi gue gak mikir dia notisnya dia tuh ke apa gitu, gue nggak tahu. Pokoknya mungkin memang beneran asap. Nah di situ tuh gue mulai khawatir, apa kebakaran atau gimana kan.
Gue sambil megang handphone, gue nengok lah ke arah yang ditunjuk sama si Ali. Pas gue lihat, lah iya ya kayak asap. Nah cuman gue tegesin lagi, nah mata gue kan memang agak nggak terlalu jelas nih bang. Itu posisinya asap itu di ujung nih, di ujung kontrakan ujung. Nah di situ tuh gue ngeliat ya, asap, memang kayak asap. Cuman gue perhatiin lama-lama ngebentuk, dan yang dilihat sama si Ali juga ngebentuk bang. Kita masih fokus kan, kita mikirnya ya gue takutnya ya namanya gue tinggal di situ kontrakan pojok korsleting listrik atau gimana kebakaran dari dalam, gue nggak tahu kan. Gue tegesin tuh sama si Ali, itu lama-lama ngebentuk bang. Sosok pocong. Itu wah anjir sih kata gue. Yang bikin lebih nggak habis pikir lagi tuh bang ya. Kalau cuman asap ngebentuk diem, itu mungkin gue masih bisa mikirnya kayak apaan sih, mungkin gue halo atau gimana. Nah itu ngebentuknya jelas kayak lagi joget-joget bang. Iya. Itu anjir kata gue. Seketika piring gue taruh, gue kabur, gue cabut, gue lari. Ali pun sama, langsung bangun, kopi sampai tumpah. Gue cabut keluar, ngejauhin kontrakan gue. Gue bingung mau kemana bang. Itu posisi udah jam 10:30 lewat, jam 10:30an. Nah akhirnya ya karena gue juga bingung ya mau kemana, gue arahnya nggak tahu kan. Akhirnya gue sama Ali tuh mutusin buat ngaso dulu nih di pos kamling nih. Nah di situ kan ada yang jaga juga tuh linmas. Tanya, kenapa kata dia? Nggak apa-apa gitu. Dia nanya, tumben keluar jam segini kata dia. Karena memang gue bukan tipikal orang yang malam warawiri gitu. Gue kalau udah nyampe kontrakan ya udah. Kecuali kalau gue butuh mau ke warung segala macam baru tuh gue keluar tuh. Nggak apa-apa pak gitu kan. Ya udah akhirnya gue di situ bingung. Masa iya gue tidur di sini ya kan, besok gue gawe gimana, gue mikirnya. Itu kontrakan juga nggak ketutup. Ya memang sih nggak ada apa-apa ya, cuman dompet ada di sana bang. Dompet, pokoknya baju kerjaan gue ada di sana. Karena kan yang gue bawa cuma handphone. Si Ali pun lagi megang handphone doang. Kira gue cobalah dengan PD aja nih bang nih, ke tempat senior kali ya gitu. Iya belah, yuk sono yuk kata dia kan. Bingung juga bang gue mau ke sono ntar ngeganggu ya kan. Ya cuman kalau gue nggak kesana gue nggak tidur, besok gue kerja gimana. Udah akhirnya gue pedein tuh bang, gue berangkat ke tempat senior gue. Sesampai gue di tempat senior gue, untungnya bocah belum tidur. Gue ngobrol ya kan, gue nggak ceritain tuh. Gue nggak ceritain pas dia lagi rame tuh, gue nggak ceritain. Dia sampai nanya, lah lu tumben kesini nggak bawa motor kata dia gitu kan. Agak lagi pengen jalan aja gue gitu, lagi pengen jalan. Oh ya udah sini gabung kata dia. Iya ngobrol ngopi, mencoba buat ngilangin nih pikiran yang tadi gue ditampakin itu nih. Gue mulai ngobrol segala macem, pecah lah satu-satu nih, cabut. Pas tinggal dia doang nih, gue ngomong, bang, gue numpang tidur ya. Gitu. Lah, emang kenapa? Kata dia. Serem banget kontrakan gue. Gitu. Lu mah yang kagak-kagak aja, emang ada apaan sih? Kata dia. Lagi juga udah modern, mau ngapain sih? Gue jelasin tuh semua yang gue ceritain dari awal bang. Dan di situ Ali mengiyakan. Karena apa? Dia udah ditampakin. Akhirnya dia meyakinkan, meyakini dengan apa yang gue pernah lihat. Iya. Nah di situ gue coba jelasin, sampai senior gue ini ngeberaniin diri. Yaudah yuk ke kontrakan lu aja, gue temenin. Dia sampai bilang kayak gitu. Ya gue yang jiper. Lu belum ngelihat, gue udah berapa kali kan. Si Ali udah ngelihat, nggak ada gue yang mau balik ke kontrakan. Udah kayak enggak bang, gue numpang di sini aja dah. Ya kalau memang lu nggak boleh, ya udah gue numpang ngaso di teras gue gitu nih. Ya nggak tega mungkin ya, kasihan ya. Akhirnya gue disuruh masuk tuh, tidur bareng tuh sama dia. Singkat cerita, pagi gue masih nggak berani balik ke kontrakan bang. Gue masih nggak berani. Nah di situ senior gue nanya, ya lu kagak kerja kata dia. Ayo barengin. Yaudah bang, gonceng 3 ya, gue gituin. Supaya jadi gue ke kontrakan gue nih ada dia. Iya. Paling nggak ada satu orang yang lebih berani nih. Ali udah ngedown nih. Iya. Paling nggak gue ada backup dia. Kalaupun memang Pak amit-amit ya, sampai ditongolin lagi. Ya akhirnya gue dianterin ke kontrakan. Mungkin tuh gue sama Ali. Pas senior di depan gue ngomong, Li cabut yuk gitu. Ya sebenarnya gue juga udah kagak kuat kata dia. Cuma mau kemana? Udah cabut aja dulu kata gue. Udah akhirnya tuh barang-barang gue beresin semua bang. Jadi gue berangkat kerja nih. Sekalian gue mau cabut dari situ, jadi gue tinggalin gitu aja. Dan kasurnya si Udin gue tinggal di sana.
Karena gue mikir kalau gue bawa, gimana bawanya, ya kan? Lagi juga gue kabur ibaratnya diem-diem, ya kan? Yaudah akhirnya gue tinggalin tuh semua barangnya Udin tuh kasur doang. Gue cuman bawa baju, tas, ya sama perlengkapan kerja gue cabut. Nah dari situ tuh, ya udah, gue numpang dulu di kontrakan senior gue. Nah gue numpang beberapa hari sampai sampai dapat kontrakan baru. Ya akhirnya ya udah. Kelar tuh bang, gue udah gak dapetin teror lagi. Udah pindah dari kontrakan itu pindah kontrakan. Itu kalau boleh tahu deket atau jauh nih jaraknya dari kontrakan? Itu jarak lumayan bang. Kalau dibilang lumayan deket, ya nggak deket banget, ya lumayan jauh lah. Iya, tapi setidaknya udah lepas lah dari teror. Gue lepas dari kontrakan itu dan gue dapet kontrakan yang rame jatuhnya. Yang lebih rame gitu. Lebih rame. Jadi pikiran gue buat hal-hal yang seperti yang gue dapetin di kontrakan sebelumnya nggak ada. Karena logikanya rame nggak mungkin lah dia berani nongol, ya kan? Gue mikirnya gitu sih. Akhirnya tuh gue di sana tuh cuma 2 minggu dan gue kerja di tempat itu pun, di perusahaan itu pun, ya gue cuma ngabisin kontrak biasanya. Ya 3 bulan itu aja. 3 bulan, ya kan probation 3 bulan, gue ngabisin kontrak, selesai kontrak, gue cabut, gue nggak mau perpanjang kontrak. Intinya, gue mau balik ke kota gue lah intinya, gue nggak mau di situ lagi. Gue takut, walaupun gue udah pindah kontrakan, ya trauma masih ada bang. Iya. Trauma masih ada. Akhirnya gue cabut. Nah mulai tuh gue nganggur lagi, gue ngeplay lagi tuh. Sampai akhirnya gue mutusin, udahlah nggak usah kerja lagi sama orang lah, coba usaha aja. Gue kursus ya. Akhirnya gue buka usaha sendiri sampai saat ini. Oke Bang Refdi, berarti kan Bang Refdi ini sama teman-teman lu juga nih nempatin kontrakan itu hanya 2 minggu aja nih? Gua pribadi sama Ali 2 minggu. Iya. Kalau si Udin nggak sampai 2 minggu kejadiannya, karena dia udah ngalamin kejadian pas malam itu ya? Langsung cabut. Iya. Dan ini Bang, ketika lu kan malamnya nih setelah melihat penampakan pocong yang dari berupa gumpalan asap berbentuk jadi pocong, lu langsung panik nih, ninggalin kontrakan lu ke kontrakan senior nih. Iya. Kan tadi kan bilangnya pintu dalam keadaan kebuka nih. Nah, ketika lu balik lagi paginya, itu gimana nih keadaan kontrakan lu dan isi barang-barang lu kayak motor dan yang lainnya, itu ada yang hilang atau enggak nih? Nah, alhamdulillahnya nih bang ya, pas gue balik ke kontrakan pagi, itu pintu ketutup bang. Pintu dalam keadaan ketutup nih? Ketutup. Nah, gue nggak tahu ya dalam tanda kutip ini entah linmas yang lagi ronda nutup pintunya atau gimana, gue nggak tahu. Dan alhamdulillahnya barang-barang gue utuh, motor gue ada dan baju-baju pun nggak ada yang berantakan, masih seperti pada semulanya. Uang juga nggak ada yang hilang nih ya? Alhamdulillahnya, dompet karena memang gue taruh di bawah baju aman alhamdulillah. Oh, gila sih ya sih. Dan yang pertama kali kan ngelihat pocong Pak Diding ini ya, lu nih bang ya? Iya. Disangkanya nih temen lu nih, si Udin ya? Pulang kerja. Udin pulang kerja, ketuk-ketuk tanpa panggil nama atau gimana nih? Enggak, cuman suara ketukan pintu. Cuman suara ketukan pintu. Iya. Dan ternyata ketika lu buka, kekaruan bang. Iya. Itu sosok penampakan pocong nih. Itu jelas banget bang. Itu besar tinggi gedenya bisa dijelasin nih. Tadi kan lu bilang seplafon nih tingginya. Itu bisa digambarin sih gimana kayak bang? Nah karena memang ini di daerah ya bang ya, di daerah Pandeglang Banten itu kan ventilasi plafonnya itu kan nggak terlalu tinggi kayak rumah-rumah di kota ya. Di jarak paling 2 meter lah, 2 meteran. Nah pendek itu tuh, ya? Iya itu pendek. Nah cuman yang jelas banget itu yang gue lihat ya, memang tinggi sama badannya gede banget sih bang. Gedenya itu ya besar gitu ya? Kayak ya yang tadi gue bilang obesitas mungkin ya. Kayak orang obesitas gitu ya. Karena dari historinya atau riwayat sebelumnya ditempatin Pak Diding ini obesitas ya? Iya. Dan ternyata yang dialamin atau yang dilihat sama kawan-kawan lu sendiri pun sosok Pak Diding ini nih? Sama. Itu kan gue makanya beberapa kali pas si Udin ngeliat, nyaksiin, gue di situ mencoba mengkonfirmasi ya, untuk bentuk dan wujud yang dia lihat. Ya khawatirnya pas gue lihat pertama dan gue pingsan, ya mungkin imajinasi gue atau gimana kan, gue mencoba mengkonfirmasi, ternyata yang dia jelasin persis seperti apa yang gue lihat.
Iya, Ya, jadi dan gua si bisa teteh itu juga ngejelasin ya. Teteh juga ngejelasin, dan di situ gue bisa bilang ya berarti memang bener sosoknya sama. Dan si Ali ini pun awalnya Gak percaya, akhirnya dia percaya ketika ngeliat terakhir itu ya. percaya dan ngajak langsung cabut di intinya. Iya. Gokil sih. Maksudnya ini kejadian tahun 2018. 2018. Dan itu bandrol kontrakannya berapa? 800 ribuan 800.000 per bulan ya. per bulan. Ada niatan lagi bang untuk ngeliat kesana lagi atau Enggak sih bang, lagi juga memang jaraknya juga lumayan jauh. Dan Pandeglang Banten ya? Iya. Iya. Gokil sih pengalaman yang dialami sama Bang Refdi dan dua orang kawan lu ini ya. Iya. Dan lagi-lagi di sini buat kalian, sebelum gua akhiri video ini, kalian juga bisa langsung mampir nih. Bang Refdi ini salah satu konten kreator juga. Nama channelnya apa bang? Penatua. Penatua ya. Di situ isinya sama nih bang, sama kayak Dimensi Mistik atau Sama persis. ada storytelling? Iya, bedanya kitanya ada storytellingnya. Ada storytelling nih, ya kiriman cerita dari narasumber yang nggak bisa hadir nih. Iya betul. Nah jadi wajib banget buat kalian langsung aja mampir ke channelnya Bang Refdi ini di Penatua. Jangan lupa juga dukung dengan cara subscribe dan tonton video-video karena itu nggak kalah epic nih sama video-video yang ada di Dimensi Mistik. Jadi sekali lagi terima kasih banyak buat Bang Refdi. Siap bang. Udah berkenan berbagi atau share nih pengalaman mistisnya nih. Ngontrak di Pandeglang Banten, ternyata kontrakan itu Ngaco. ngaco ya dan geger dengan pocong teror padi dingin nih. Sekali lagi thank you banget, sukses terus buat channel Penatua. Salam buat tim yang lain juga nih bang. Dan lagi-lagi sebelum gua akhiri video ini, di sini gua mau ngingetin lagi buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Refdi ini nih. Kalian mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, bisa banget kalian langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik atau langsung kepoin aja Instagram gua, kalian DM di situ. Nanti biar mempermudah semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Refdi ini nih. Lagi-lagi jangan lupa kalian langsung mampir ke channelnya Penatua, subscribe langsung dan nyalakan tombol notifikasinya. Yaudah, gua akhiri video ini. Gua Aris Dimensi Mistik dan Bang Refdi dari Penatua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Bang Refdi, makasih banyak. Thank you bang.